Malam di kaki Gunung Kawi merayap dingin, ditelan kabut tipis yang membalut jalanan tanah desa. Hanya lolongan anjing dan suara jangkrik yang memecah keheningan mencekam. Di balik kesunyian itu bersembunyi bisikan tentang Pak Danu. Dulu ia miskin, berutang dan dagangannya sepi. Tapi setelah beberapa tahun menghilang, ia kembali dengan mobil mengkilap, rumah megah, dan kekayaan berlimpah. Bisik-bisik warga merambat, "Dia pasti ke Gunung Kawi, ada yang dia bawa pulang dari sana." Arin, gadis 17 tahun, mendengar gosip itu. Kegelisahannya memuncak saat ibunya Bu Siti bercerita mimpi buruk yang sama berulang kali. Arin ditarik sosok hitam ke bawah pohon beringin di hutan. "Itu firasat," ujar Bu Siti. "Kamu janji jangan pernah ikut Danu kalau dia ngajak keluar malam-malam." Pada ulang tahun Arin, Pak Danu datang. Tatapannya kini dingin dan menyimpan rahasia. Ia menawarkan pesta malam itu. Bu Siti menolak keras. Hatinya gelisah, tetapi tatapan penuh harap Arin membuatnya menyerah. Mobil hitam mewah Pak Danu tidak berhenti di rumah megahnya. Sebaliknya, mobil itu melaju menembus jalan sempit yang diselimuti hutan pekat. "Paman, ini kemana?" tanya Arin ragu. Pak Danu hanya tersenyum tipis, dingin. "Kejutan lebih besar ada di sini," jawabnya. Jantung Arin berdebar liar, mobil berhenti. Di hadapannya obor dipasang melingkar mengelilingi pohon beringin raksasa. Asap kemenyan tebal mengepul, dan di tengah lingkaran ada sesajen mengerikan. Kepala kambing, bunga, dan kain merah. Beberapa pria berkerudung hitam berdiri melantunkan mantra tak jelas. "Paman, ini apa?" Suara Arin bergetar. Tanpa kata, dua pria bertopeng langsung menarik Arin. Ia menjerit, melawan, namun tubuhnya diikat rantai besi ke batang pohon beringin. "Maafkan aku, Rin. Aku sudah terlalu jauh," kata Pak Danu tanpa ekspresi. "Aku butuh kekayaan itu, dan kau yang dipilih." Angin kencang menerjang, obor bergoyang liar, tanah bergetar. Dari kegelapan muncul sosok tinggi besar hitam pekat. Wajahnya rata, tak bermata, tak berhidung, hanya mulut menganga lebar yang mengeluarkan suara gemas seperti ribuan bisikan. Arin menangis histeris. Saat seorang pria mengangkat belati di depan wajahnya, tiba-tiba rantai besi itu patah sendiri dengan bunyi keras, seolah dihancurkan dari dalam. "Apa-apaan ini?" teriak Pak Danu panik. Arin berlari menembus kegelapan, kakinya berdarah. Di belakangnya, suara langkah berat dan desis panjang makhluk itu terdengar makin dekat. Ia sampai di rumah, memeluk Bu Siti. "Paman mau tumbalkan aku. Aku lihat makhluk itu, Bu. Besar, wajahnya rata." Sejak malam itu, teror menghantui rumah mereka. Setiap malam ada ketukan keras di pintu. Jendela bergetar dan bayangan hitam melintas. Suara desahan panjang dari atap membuat bulu kuduk merinding. Arin semakin putus asa. Hingga dalam mimpinya, neneknya berbisik, "Kembalilah ke pohon beringin itu. Cari pusaka yang terkubur. Itu satu-satunya cara." Keesokan harinya, ia menemui Ki Wirya, tetua yang dikenal pernah lolos dari pesugihan. "Aku tahu apa yang kau alami," katanya. "Kalau kau ingin selamat, aku akan menemanimu." Malam mencekam itu, mereka kembali ke tempat sesajen. Di bawah pohon beringin, mereka menggali dan menemukan sebuah keris kecil terbalut kain putih.
Tanah kembali bergetar dan sosok hitam itu muncul lagi. Lebih besar, mulutnya menganga hingga ke dada. "Arin, cepat, tancapkan keris itu ke tanah!" teriak Ki Wirya. Saat makhluk itu melompat ke arahnya, Arin mengangkat keris dan menancapkannya ke tanah sambil melafalkan doa. Cahaya menyilaukan memancar, disertai dentuman keras. Sosok hitam itu menjerit panjang, tubuhnya hancur berkeping, lalu lenyap menjadi asap gelap yang tersedot ke dalam tanah. Keesokan harinya, desa gempar. Kekayaan Pak Danu hilang, usahanya bangkrut dan ia meninggal dalam keadaan mengenaskan. Warga akhirnya percaya Arin lolos dari tumbal iblis Gunung Kawi. Namun di hati Arin, suara desahan itu masih terngiang, seolah makhluk itu belum sepenuhnya pergi.